Yo guys, di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita yang berjudul The Mad Monk. Film yang dirilis pada tahun 2021, di mana film ini mengisahkan seorang ahli sihir yang harus mengalahkan siluman naga hitam yang ingin menghancurkan kota. Cerita dimulai di sebuah istana milik naga hitam, di mana para siluman berkumpul bersama untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, siluman naga hitam meminta salah satu bawahannya yang bernama Zuye untuk menjelaskan ramalan mimpi buruk yang dialami naga hitam. Setelah mendengar penjelasan mimpi siluman naga hitam, Zuye meramalkan bahwa akan ada seorang pria dengan kekuatan seperti dewa yang akan menjadi bencana dan penghalang bagi iblis naga hitam. Pria tersebut diramalkan akan menggagalkan rencana naga hitam untuk menghancurkan ibu kota dan membunuh naga hitam. Mendengar hal itu, naga hitam pun memerintahkan salah satu bawahannya, yaitu siluman ikan yang bernama Buhao dan siluman daun yang bernama Pukui, untuk mencari tahu siapa pria yang ada dalam ramalan Zuye. Siluman naga hitam itu lalu memberikan selendang ajaib kepada Pukui yang akan bereaksi saat Pukui bertemu dengan pria yang diramalkan. Scene kemudian beralih di sebuah pasar, di mana seorang perampok mencuri uang dari seorang emak-emak yang sedang berbelanja sayuran. Namun emak-emak tersebut langsung berteriak meminta tolong, sehingga membuat orang-orang di sekitar yang mendengarnya segera mengejar pencuri tersebut. Saat perampok hampir meloloskan diri, waktu tiba-tiba berhenti. Dan rupanya waktu itu dihentikan oleh seorang pria bernama Jigong, di mana ia berpakaian seperti pengemis dan sedang menikmati sepotong semangka. Jigong dengan santai berjalan melewati orang-orang yang dibekukan oleh waktu dan dengan sengaja membuang kulit semangka di bawah perampok sebelum dia mengembalikan waktunya. Setelah waktu dikembalikan, perampok tersebut terpleset dan akhirnya orang-orang pun berhasil menangkap dan membawanya ke penjara. Namun saat Jigong berjalan melewati beberapa cermin, dia tampak terkejut melihat dirinya berpakaian seperti pengemis, karena dia sebenarnya adalah putra satu-satunya dari seorang bangsawan kaya. Ia pun panik karena telah berubah menjadi seorang pengemis, tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Lalu ketika Jigong hendak pulang dari danau, ia tak sengaja melihat seorang gadis cantik memainkan alat musik dengan melodi yang sangat indah. Jigong pun terpesona kepada pandangan pertama. Ia berpikir bahwa takdir telah membawanya untuk bertemu dengan wanita idamannya. Namun ia tak tahu bahwa wanita tersebut adalah siluman daun bernama Pukui, salah satu bawahan naga hitam. Dan saat itu juga tiba-tiba hujan mulai turun. Jigong lalu menggunakan mantra untuk membuat payung dari bunga teratai agar dia bisa mendekati Pukui. Saat Jigong sedang menggombal, Pukui memperhatikan bahwa selendang yang diberikan naga hitam itu tiba-tiba bereaksi. Hal itu menunjukkan bahwa Jigong merupakan pria dalam ramalan Zuye. Tak lama kemudian, Jigong membawa Pukui ke rumah mewahnya untuk menemui sang ayah yang merupakan seorang menteri wilayah kota. Pukui lalu membuat identitas palsu dengan mengatakan kalau dia datang ke kota untuk menemukan keluarganya yang telah lama hilang. Mendengar penjelasan Pukui, ayah Jigong pun merasa kasihan dan minta para pelayan untuk menyiapkan kamar tamu agar ia bisa tinggal selama beberapa hari. Di tempat lain, naga hitam mengatakan bahwa ia butuh energi negatif manusia untuk membuat naga hitam menjadi tak terkalahkan. Ia lalu memerintahkan Zuye untuk membuat kekacauan di mana umat manusia berada dan membuat manusia lebih menderita dengan kekuatan iblis ularnya. Zuye pun lalu menyebarkan wabah yang bisa membunuh penduduk desa secara mengerikan. Di sisi lain, Jigong melihat penyusup dan mengajak Pukui untuk menangkap penyusup yang telah membobol rumahnya. Di situ Pukui mencoba menyerang Jigong dari belakang, namun ia gagal. Jigong lalu berhasil melepaskan topeng penyusup tersebut, dan ternyata dia adalah Buhao, siluman ikan yang menjadi partnernya Pukui. Sedangkan Jigong yang mengetahui bahwa penyusup itu adalah siluman, segera menggunakan mantra yang dipelajari dari sebuah buku tua untuk melawan Buhao. Namun sayangnya, karena dia masih belum menguasai mantra dengan sempurna, Jigong pun tidak bisa mengarahkan pedang sihirnya untuk menyerang dengan baik. Dan setelah melihat semua pedang meleset tanpa mengenai Buhao, Jigong pun memutuskan untuk membawa Pukui kabur dari tempat itu. Namun sesaat setelah mereka pergi, pedang ajaib itu tiba-tiba mendeteksi energi siluman Buhao dan mulai menyerangnya.
Serangan pedang tersebut membuat Bu Hao terlempar sampai kepalanya terbentur dinding dan pingsan. Tak lama kemudian, Jigong datang ke kamar Pukui yang kebetulan sekali sedang berganti baju. Di sana Pukui memuji keterampilan mantra milik Jigong. Jigong pun lalu menjelaskan bahwa ia belajar sihir dari sebuah buku tua yang tak sengaja ia temukan. Setelah Jigong pergi meninggalkan kamar Pukui, tiba-tiba Pukui melihat sekelabat bayangan di luar kamar. Pukui pun pergi keluar dari kamar dan menemukan bahwa bayangan tersebut berasal dari Bu Hao yang telah kehilangan ingatan setelah kepalanya terbentur dinding saat melawan Jigong. Pukui segera melaporkan kondisi Bu Hao ke Naga Hitam bahwa Bu Hao tidak mengingat apapun, termasuk identitas dan misinya. Hal itu membuat Naga Hitam menganggap Bu Hao tidak berguna lagi dan memerintahkan Pukui untuk membunuh Bu Hao. Namun karena Pukui merasa tidak tega melihat kondisi Bu Hao, ia pun memutuskan untuk membantu Bu Hao dengan memberikan papan tulisan dan sebuah mangkuk untuk Bu Hao mengemis di jalanan. Scene kemudian berpindah kepada seorang tabib bernama Zhang yang terlihat hendak menjalankan tugasnya untuk mengantar obat-obatan ke desa yang terkena wabah. Namun di tengah perjalanannya, ia kebelet pipis dan pergi ke hutan bambu. Dan tanpa disadari ternyata Zuye sudah menunggu dan segera menyerangnya. Jigong kemudian kembali mendekati Pukui, tapi Jigong diganggu oleh Bu Hao yang datang menjadi seorang pengemis. Setelah memberi sedekah, Jigong kembali mendekati Pukui dengan mengajaknya tinggal bersama. Namun lagi-lagi Bu Hao kembali mengganggu mereka. Lalu karena Pukui tak tega melihat Bu Hao menggelandang, ia pun meminta agar Jigong mengajak Bu Hao ikut tinggal bersamanya di rumah Jigong. Sesampainya di rumah dan bertemu ayah Jigong mengenalkan mereka dengan Tabib Zhang yang bertanggung jawab memberikan obat-obatan kepada penduduk desa yang terkena wabah. Sang ayah lalu meminta Jigong untuk membantu Tabib Zhang melakukan perawatan bagi warga yang terjangkit wabah, dan Jigong pun langsung menyetujui permintaan ayahnya. Sedangkan Zuye yang menyamar sebagai Tabib Zhang menyadari bahwa Jigong adalah pria dalam ramalan. Ia lalu menunggu kesempatan untuk membunuh Jigong. Kesempatan untuk membunuh Jigong akhirnya datang saat Jigong sedang berjalan di hutan. Zuye segera menyerang Jigong dan adu mekanik pun terjadi. Dan di tengah pertempuran tiba-tiba Pukui muncul untuk menyelamatkan Jigong. Setelah itu Jigong lalu mencoba menggunakan mantra lain untuk menyerang Zuye. Dan ternyata mantra itu berhasil membuat Zuye terpental. Zuye pun terpaksa mundur dari pertarungan. Sedangkan Jigong tiba-tiba pingsan karena lengannya telah terluka oleh kapak racun milik Zuye. Dan sejak saat itulah Pukui perlahan mulai menyadari bahwa Jigong benar-benar mencintainya. Keesokan harinya, situasi di depan rumah ayah Jigong tampak kacau. Karena warga merasa marah dan frustasi atas merambahnya penyakit mematikan yang telah menewaskan anggota keluarga mereka. Melihat kecurigaan warga yang memperebutkan obat, Jigong pun berusaha menenangkan mereka dengan mengajak para warga untuk bersama-sama mengatasi wabah penyakit tersebut. Setelah mendengar pidato Jigong, mereka akhirnya tenang dan mulai berbaris untuk mendapatkan obat secara tertib. Di sisi lain, Bu Hao yang tinggal di rumah Jigong ikut membantu membawa obat-obatan. Namun tanpa sengaja, Pukau menemukan kejanggalan pada obat tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, Jigong dan ayahnya menerima kabar dari salah satu pelayannya bahwa penduduk membawa korban yang terjangkit wabah untuk dibuang di sebuah jurang, meskipun kondisi korban masih hidup. Mendengar kabar tersebut, Jigong dan ayahnya pun segera pergi menemui para penduduk. Di sana Jigong mencoba menghentikan para penduduk. Tapi para penduduk tetap bersikeras karena wabah yang menyerang tidak dapat disembuhkan oleh obat. Dan Jigong pun hanya bisa terdiam dan membiarkan mereka untuk lewat. Lalu di suatu malam Bu Hao dan Pukui datang melaporkan bahwa Tabib Zhang telah memalsukan obat untuk warga. Mendengar hal tersebut, Jigong pun marah dan mengajak para penduduk untuk menggerebek rumah Tabib Zhang. Di sana Jigong dan ayahnya memerintahkan para warga untuk menangkap Tabib Zhang. Namun di saat itu juga Jigong dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa Tabib Zhang ternyata adalah Zuye. Jigong lalu segera menggunakan mantra untuk menyerang dan menangkapnya. Tetapi Zuye berhasil melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Zuye melaporkan ke Naga Hitam bahwa Pukui telah berkhianat dan memilih untuk berpihak kepada manusia. Mendengar kabar tersebut, Naga Hitam pun merasa sangat marah dan berniat untuk menghancurkan kota manusia. Tapi Zuye menghentikan Naga Hitam karena Zuye sendiri yang akan menyerang manusia, sehingga Naga Hitam bisa lebih fokus menyerap energi negatif dari manusia dan menjadi lebih kuat. Beberapa hari kemudian,
Jigong mendapat kabar bahwa penduduk telah menangkap ayahnya dan berencana membuangnya ke dalam jurang karena ayah Jigong terjangkit wabah mematikan. Mendengar kabar tersebut, Jigong pun bergegas menyelamatkan ayahnya yang dibawa menuju ke jurang. Setelah Jigong berhasil menemukan warga dan ayahnya, dia memarahi para warga dan mengingatkan mereka bahwa ayahnya telah membantu mereka. Melihat Jigong yang marah-marah, ayahnya berusaha menenangkan Jigong dan mengatakan bahwa dia bersedia dibuang seperti warga lainnya karena dia terjangkit wabah mematikan. Demi para penduduk, Jigong pun tak mampu berbuat banyak. Dia akhirnya memutuskan untuk membawa ayahnya pergi dari kota agar warga tidak perlu khawatir tertular wabah tersebut. Lalu di sebuah malam di dalam gua, ayahnya yang sekarat menasihati Jigong untuk tidak menyimpan dendam kepada siapapun dan selalu berusaha bermurah hati untuk memaafkan orang lain. Namun setelah menyampaikan nasihat kepada putra yang paling dia cintai, sang ayah langsung meningsoi. Setelah membakar tubuh ayahnya, Jigong berdoa kepada para dewa dan mendapat wangsit untuk melatih kekuatannya di tempat lain. Zhuye yang kembali ke pusat kota mulai membantai para warga, namun Pukui datang untuk melindungi para penduduk dan pertarungan antara keduanya terjadi. Di mana dalam pertarungan itu Pukui dibuat kewalahan karena kekuatan Zhuye sangat besar. Zhuye lalu mengarahkan panah beracunnya yang langsung berubah menjadi kobra raksasa untuk membunuh Pukui. Namun di saat Pukui sudah mulai pasrah, Jigong datang dan melindungi Pukui dari serangan Zhuye dengan sihir penghalangnya. Jigong yang menjadi lebih kuat setelah ia mendapatkan wangsit, akhirnya dapat dengan mudah mengalahkan Zhuye dengan satu tebasan pedangnya. Jigong lalu menghampiri Pukui dan bertanya bagaimana ia bisa menggunakan sihir. Pukui lalu mengakui bahwa dirinya adalah siluman. Namun meskipun begitu, Jigong tetap membawa Pukui ke desa agar menerima perawatan di rumahnya. Para warga yang menyaksikan kehebatan Jigong segera menghampirinya dan minta maaf kepada Jigong karena telah mengusir ayahnya dari kota. Sementara itu, naga hitam yang sangat marah karena semua orang yang dia kirim dalam misi telah gagal, naga hitam pun memutuskan untuk menyerang salah satu kota di sana. Dengan kekuatan semburan api, naga hitam membakar semua bangunan di seluruh kota dan mulai membantai seluruh penduduk. Jigong yang merasakan energi jahat dari salah satu kota segera bergegas pergi ke kota tersebut dan keesokan paginya Jigong dan Pukui tiba di kota tersebut. Di sana mereka menemukan seluruh penduduk telah hangus terbakar dan seluruh bangunan rata dengan tanah. Tak lama naga hitam pun muncul, mengetahui bahwa Jigong adalah pria yang diramalkan, ia pun langsung menyerang Jigong sampai membuatnya pingsan. Lalu ketika Pukui mencoba melawan naga hitam, Jigong pun mulai tersadar. Tetapi sayangnya Jigong tidak sempat menyelamatkan Pukui dan akhirnya Pukui terbakar menjadi abu. Melihat Pukui yang meningsoi di depan matanya, Jigong pun merasa sedih karena tidak bisa melindungi Pukui. Jigong lalu mulai berniat menyerang iblis naga hitam untuk membalas kematian Pukui. Namun Jigong mengingat nasihat mendiang ayahnya. Ia lalu kembali teringat agar tidak dibutakan oleh amarah dan dendam. Dia lalu berusaha menenangkan pikirannya agar tidak membunuh naga iblis itu karena dendam, tapi sebagai perjuangan untuk melindungi warga kota dari kekejaman naga hitam. Jigong pun akhirnya mendapatkan kekuatan luar biasa yang menyamai kekuatan para dewa dengan diselimuti aura emas yang sangat kuat. Dia terbang membawa kipas emas yang berasal dari abu Pukui dan mulai menggunakan kekuatan teleportasi untuk membawa iblis naga hitam ke tempat lain. Setelah mereka berpindah ke bukit yang jauh dari penduduk, Jigong mulai memberikan serangan dengan kipas emas yang mulai terurai. Dan setiap helai kipas emas berubah menjadi tongkat raksasa yang bisa menjebak tubuh iblis naga hitam sampai tidak bisa bergerak. Setelah naga hitam terkunci, Jigong mulai menyerang naga dengan teknik pemurnian telapak tangan suci yang mampu membuat naga hitam hancur seketika. Lalu keesokan paginya, Jigong bersantai di danau tempat dia pertama kali bertemu Pukui sambil melihat kipas emasnya. Dia kemudian memberitahu bahwa dia akan melakukan pertualangan keliling dunia untuk mengalahkan kejahatan dan ketidakadilan. Sementara Buho akan tinggal di kota untuk melindungi penduduk kota. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih. Bye-bye. Nice.